Nabi Muhammad syariatnya mudah. Kenapa saya menyebut kesempurnaan syariat Nabi Muhammad ini adalah kemudahan yang tak bertepi. Ini rahasia pengalaman saya, bukan rahasia, ini pengalaman saya. Semakin saya belajar Al-Quran, Sunnah, membaca kitab-kitab yang ada dan juga mengamalkannya, dan berguru kepada guru yang berlainan faham, semakin saya faham, ternyata yang dulu saya anggap saklek itu nggak saklek, yang dulu saya anggap rumit nggak ada yang rumit. Jadi semakin orang itu mendekat kepada pewaris-pewaris rahmat Allah bertepi nggak? Syariat itu buah dari rahmat Allah, mungkinkah dia bertepi? Dia nggak mungkin bertepi, karena syariat itu isinya rahmat, bukan beban. Ingat, syariat isinya rahmat, bukan beban. Tapi ahli fikih membahasakan syariat itu beban. Kita ganti, mungkin terjemahannya yang salah, kita ganti dengan tugas, taklif. Secara harfiah taklif artinya apa pakai? Beban kan? Itu harus diganti pakai pas ngajar. Kita ganti tugas. Karena kalau diartikan syariat itu beban, waduh gawat. Sejak kapan Allah membebani kita? Emang Allah butuh kita? Kapan Allah memerlukan kita? Kita yang perlu Allah atau Allah perlu kita? Nah, orang yang paham, kata Ibnu Athaillah, ada orang di hadis Nabi masuk surga dipaksa. Ibnu Athaillah yang jawab, umat manusia pada dasarnya malas sholat, bener ya? Subuh kayak berat, tahajud berat. Tapi ketika diwajibkan sholat 5 waktu, mereka terpaksa. Dan kunci sorga yang paling asas itu 5 waktu itu. Dipaksa bayar zakat. Itu namanya pemaksaan masuk sorga. Itu nggak mau. Jadi itu bukan beban, itu hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ada kita kayak dipaksa sama orang, ayo kamu ikut, yang penting kamu ikut. Kita bingung, apa sih paksa-paksa? Ternyata kita mau dikasih hadiah sama dia, senang nggak? Paksaan yang dicintai, paksaan yang disukai, itulah syariat. Jadi jangan berpikir agama adalah beban, bukan. Agama adalah hadiah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau mau ketemu orang ahli agama, jangan bayangin beban. Wah, ini materi apa lagi nih? Berat lagi di kepala gue nih. Enggak begitu. Semakin saya belajar, pikiran saya merasakan kok agama itu tambah mudah. Dan gak ada bagian di agama ini yang sulit. Dulu mikirin sholat witir, ribet amat sih sholat witir. Sekarang malah jadi kecanduan, nikmat sekali. Zikir pagi sore, dulu kayaknya waduh subhanallah 100, alhamdulillah 100, kayaknya beban. Tapi lama-lama kita yang memerlukan kalimat ini, bukan beban. Ya. Sholat jamaah beban ya? Antum jamaah itu pasti diterima sholatnya. Nih jaminan, antum sholat jamaah pasti diterima. Tapi kalau sendiri walaupun khusyuk belum tentu diterima. Ya, kenapa kita diterima? Kita mau ngikut imam di depan aja kita sudah diterima Allah. Berarti sudah tawadu. Yang Allah lihat itu bukan antum khusyuknya. Yang Allah lihat, maukah kamu dipimpin oleh seorang pemimpin? Kita maunya mimpin diri sendiri aja, nggak mau dipimpin orang. Nah, di situ sudah mulai kelihatan asarus sujud. Imam salah nih depan, kita tetap aja ngikut kan? Benar nggak? Imam udah salah dibaca ayat. Lu jadi imam salah-salah, gue nggak jadi ikut deh gitu. Bisa gitu nggak? Tetap aja di ruku, kita ruku. Nah itu hebat. Maka orang yang jamaah pasti diterima sholatnya, tapi diterimanya birrahmah, karena Allah sayang, bukan karena sholatnya berkualitas. Ya. Inilah alasan kenapa ada para imam mewajibkan sholat jamaah. Ya. Baik. Tentang kekhususan Nabi Muhammad, salah satunya adalah ru'yatu Rabb, memandang Allah Subhanahu wa taala, ru'yatu Rabbil Izzah. Jika nabinya diizinkan memandang Allah,
maka umatnya akan diizinkan memandang Allah. Nah, tadi pertanyaannya tentang akhir dari surah Al-Kahf. Jadi sirnya surah Al-Kahf itu di akhirnya. Maka ketika disebutkan siapa yang baca 10 ayat dari Al-Kahf, surah Al-Kahf, menurut saya itu 10 ayat terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Kan di situ disebutkan membaca ini akan membuat seseorang selamat dari Dajjal. Betul ya? Dajjal itu misinya satu, mengalihkan manusia dari tauhid kepada syirik tanpa disadari. Dari tauhid ke syirik. Ujung ayat ini, siapakah yang menginginkan liqa'a rabbih, bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia menyembah Allah dan tidak syirik sama sekali, beramal soleh dan tidak syirik sama sekali. Nah, ini ayatnya. Inilah yang kita sebut sirru suratil kahf, rahasia yang Allah titipkan di dalam surah Al-Kahf. Dan inilah yang membuat Al-Mahdiyin selamat, tentara Imam Mahdi nanti selamat. Itu ayatnya. Bagaimana dengan riwayat yang menyebutkan 10 ayat pertama? Kalau guru kita Al-Habib Omar, ya, walaupun saya hanya beberapa kali liqa dengan beliau, tapi kita sering ngaji dan mahabbah kirim Fatihah ke beliau. Semoga beliau mengakui kita sebagai muridnya, ya. InsyaAllah nanti kita juga datang ke tempat beliau. Al-Habib Omar mengartikan digabung 3 ayat atau 10 ayat awal dan akhir masuk semua. Jadi belum memilih untuk menggabung, ya. Dan inilah rahasia daripada Al-Kahf, ayat tauhid. Tauhid yang sebenarnya itu di ujung, Pak. Maka saya sarankan kalau Jumat baca aja deh dari awal sampai akhir, ya. Kalau nggak sempat lagi safar, baru baca depan 10, belakangnya 10. Jadi untuk kita amalkan tetap digabung, depan, belakang. Tapi kalau orang bertanya, sebenarnya rahasianya di mana? Itu di ujung. Ya, itu di ujung. Dan surah Al-Kahf ini paling unik karena menyebutkan kisah Ashabul Kahf, menyebutkan Ya'juj Ma'juj. Nanti setelah Imam Mahdi, Dajjal, Imam Mahdi, baru Ya'juj Ma'juj. Jadi Imam Mahdi itu perang 2 kali, Pak. Pertama melawan Dajjal, yang kedua melawan Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu perusak. Jadi, dan ini jangan rasis, ya. Itu bukan ras ini dan ras itu, bukan. Ya'juj Ma'juj itu makhluk, dibilang manusia kayak monster, dibilang monster, mukanya ada manusianya. Dan ada yang kecil, ada yang besar. Apapun yang dia hinggapi, yang dia temui, dimakan sama dia. Ketemu tembok dimakan. Ketemu mobil dimakan. Ketemu orang, kepala orang itu dimakan. Ya'juj Ma'juj. Ya. Dan hancurnya hanya dengan doa Nabi Isa. Berjuang. Ini mereka berdua kan berjuang nih. Al-Mahdi, Isa. Nah, apa yang membuat mereka doa tauhid? Imam Mahdi, Nabi Isa berdoa, doa tauhid. Itu yang membuat kita selamat. Tapi itu sudah akhir. Setelah itu semua orang beriman meninggal dengan satu tiupan angin. Itu tiupannya bukan angin biasa, itu tiupannya malaikat maut. Siapapun beriman di kolbunya meninggal seperti dia kena angin. Kamu nggak meninggal begitu? Ya, maka tasdik kepada ilmu akhir zamannya harus kuat. Ya, sehingga kolbunya betul-betul tenang. Ciri-ciri ngaji akhir zamannya benar, kolbunya tambah tenang, bukan galau gelisah. Seandainya besok turun Dajjal, kita tetap harus kerja hari ini, kira-kira gitu. Ya, kita harus tetap ngaji hari ini, jangan takut. Seandainya besok langsung kiamat, kita tetap harus berangkat sholat zuhur hari ini. Besok-besok, yang penting sekarang. Taib. Jadi itu rahasia daripada akhir surat Al-Kahf. Ya. Nah, memandang Allah, liqa'a rabbihim, bertemu. Gak usah bertemu Allah deh, ketemu kiai aja sulit.
Ketemu Habib aja sulit, kecuali Habib dokter. Ketemu presiden sulit. Ada seorang santri ngomong begini, ketemu Tuhan lebih gampang dari ketemu wali. Nggak ngerti dia, ini santrinya masih bahlul ini ya. Ketemu Tuhan sholat, emang ente bisa sholat kalau nggak mengerti ilmu kewalian? Emang orang bisa sholat, bisa bertemu Allah kalau dia nggak berguru ke wali? Nggak mungkin. Itu mungkin karena saking sulitnya dia ketemu seorang habib atau seorang kiai ya. Ketemu makhluk yang spesial pun sulit, gimana mau ketemu Allah? Tapi Allah mengatakan, inni qarib, aku sangat dekat. Nah ini, jadi Allah itu kasih silogis, siloka, kalimat-kalimat yang membuat orang-orang yang tadinya berpikir ngambang, balik lagi. Jika hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Berarti mau ketemu Allah harus tahu pintu kedekatan itu. Apa pintu kedekatan kepada Allah? Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang yang muhsin, ihsan. Rahmat Allah, siapakah yang disebut rahmat Allah? Rahmat Allah itu nama siapa? Kita kan terjemahinnya kasih sayang, itu terjemah. Siapa rahmat Allah itu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bolak-balik di situ aja, Pak. Mau kemana-mana pergi baliknya ke situ, ke Nabi Muhammad. Sesungguhnya rahmat Allah yaitu Muhammad, dekat kepada orang yang muhsinin. Siapakah muhsinin? Muhsinin ini dua, orang yang beribadah seakan memandangnya. Nabi mengatakan, sholatlah kamu kama ra'aitumuni usolli, seperti kamu melihatku. Jadi sholat yang benar itu ketika Bapak merasa berimam, rasanya dipimpin Rasulullah, baru ketemu Allah. Ya, kalau enggak ketemu Allah. Karena pintu bertemu Allah cuma Rasulullah. Karena hanya Rasulullah satu-satu zat yang pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita enggak nyembah Rasul, berimam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Gitu, Pak. Saya nutup ini dibuka-buka lagi. Baik.